Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, saya ucapkan selamat mempersiapkan hati untuk kita datang di hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang layak disembah oleh segala bangsa. Besar dan ajaib karyanya, bahkan adil dalam segala jalannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian besar dan ajaiblah karya. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Shalom semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat dalam melewati Minggu Paskah. Kita boleh hari ini kembali dikumpulkan lagi dalam ibadah bersama. Kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan awali ibadah pagi ini dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ada kuasa dalam darah Yesus. Darah yang tercurah di atas Golgota untuk kita semua. Dan membuat kita menjadi umat pemenang dalam menghadapi segala tantangan, dalam menghadapi segala pergumulan, kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Kita katakan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus Tuhan Yesus adalah Allah kita yang perkasa. Dia layak dipuji, layak ditinggikan, layak disembah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan pujian kita. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita membuka Mazmur kita. Mari kita membuka Mazmur kita, Mazmur 40, 1 sampai dengan 4. Ya, sekali lagi, Mazmur 40, 1 sampai 4. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Nyatakan syukur kita di hadapannya. Karena dialah Raja kita, dialah Tuhan kita yang termulia. Mari katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini lagi kami boleh beribadah bersama. Terima kasih, kami mengucap syukur, menantikan kebenaran firman Tuhan diberitakan di tengah kami, dan melalui sarana ini juga kiranya Tuhan sungguh memberkati kami semua yang mendengar, bahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau berkata-kata dan Engkau menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami rindu sungguh mengerti kehendak Tuhan, dan kami menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari dua bagian. Pertama dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 saya akan bacakan ayat 46 dan 47.
Lukas pasal 24 ayat 46 dan 47, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bagian yang kedua, bacaan yang kedua dari Roma pasal 6, saya ingin bacakan Roma pasal 6 ayat yang ke-17. Roma pasal 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, saudara yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah bagian berita pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara yang kekasih, ya, saya mengambil dari Roma pasal 6 merenungkan tentang kehidupan orang percaya, ya, dan kehidupan orang sebelum mengenal Tuhan yang ada di bawah perbudakan dosa. Kita baru saja merayakan Paskah dan kita tahu bahwa Yesus menyampaikan berita ini kepada murid-muridnya. Pertama, untuk menyatakan kepada mereka bahwa benar yang dikatakan firman Tuhan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Hal itu selalu diingatkan bahwa pernyataan Yesus atau penampakan Yesus kepada murid-muridnya, baik kepada Maria saat dikubur, baik kepada sejumlah murid dalam pintu terkunci, maupun juga kepada orang yang jalan ke Emmaus, 2 murid yang jalan ke Emmaus, bahkan juga kepada murid-murid yang lain, ya, seperti kepada Thomas. Semua bertujuan untuk menyatakan bahwa apa yang pernah dia katakan itu benar adanya, bahwa dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu poin yang pertama yang disebutkan dalam ayat 46. Namun penyampaian Yesus dalam Lukas 24 ini selain menyatakan bahwa apa yang dia sudah katakan itu benar dan sudah terjadi, di mana dia menyatakan diri kembali kepada murid, tetapi yang kedua adalah untuk menyatakan tugas kepada murid, bagaimana mereka harus menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hamba dosa dalam tulisan di surat Roma tadi. Ketika orang mendengar kata hamba, apa yang biasa timbul? Itulah ketaatan, ya, ketaatan dan melayani, ya. Seorang hamba tidak lepas dari sikap ini, taat dan melayani, ya. Sehingga menjadi hamba itu bukan sekedar soal status, bukan sekedar soal tekad, bukan sekedar soal janji menyerahkan diri atau janji mau bekerja di suatu tempat menjadi hamba, tetapi selalu disertai dengan sikap yang jelas, ya, disertai dengan kehidupan yang betul-betul melakukan, ya, sikap pelayanan dan taat kepada orang yang dia layani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Bagaimana Yesus menyuruh kepada murid-murid untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan berbicara soal berbaliknya seseorang dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Ya. Sebenarnya ada banyak juga aliran atau kepercayaan lain memakai istilah tobat, ya, memakai istilah tobat. Tetapi kita harus tahu konsep itu sangat berbeda dengan pengajaran
firman Tuhan dalam Alkitab yang kita percaya. Mengapa? Karena kita harus tahu bahwa dasar pertobatan dan pengampunan dosa ya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam aliran lain, dalam kepercayaan lain hanya sebatas rasa menyesal. Rasa menyesal dan janji untuk berubah. Ya. Tetapi tidak ada jaminan diampuni dan apalagi jaminan beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Tidak ada. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi atau apa yang dijanjikan oleh Yesus adalah pengampunan dosa bersamaan dengan langkah pertobatan akan menerima pengampunan dosa. Apabila orang betul-betul meyakini Yesus yang sudah mati, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup sebagai Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita membaca ayat ini luar biasa. Katanya kepada mereka ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Mesias menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Inilah dasar dari langkah pertobatan seseorang. Kesadaran kita akan keberdosaan kita harus disertai dengan keyakinan bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Bahwa Yesus karena kasih-Nya, Dia menggantikan kita. Bahwa Yesus karena kasih-Nya memberikan diri, Dialah yang ditetapkan oleh Allah menjadi Mesias, menjadi penebus, menjadi juru selamat kita. Itu sebabnya langkah pertobatan kita harus disertai dengan keyakinan bahwa Yesus sudah mati ganti saya. Langkah pertobatan kita disertai dengan penerimaan bahwa saya menerima Engkau menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Karena Engkaulah yang sudah menggantikan saya. Langkah pertobatan orang Kristen bukan hanya merasa kapok. Bukan hanya berjanji. Karena ingin berubah dari orang jahat menjadi orang baik. Tetapi langkah pertobatan kita didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ketika Yesus menyuruh murid-murid, Dia menyampaikan terlebih dahulu isi berita ini. Bahwa Mesias yang sudah menderita itu bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam namanya ada pengampunan dosa. Ayat 47. Dan lagi, ini yang harus disampaikan. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa Allah berkenan mengampuni? Allah tidak hanya hadir untuk umat Israel. Allah tidak hanya hadir untuk orang-orang tertentu. Tetapi dikatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Itu berarti Allah datang untuk semua bangsa. Itu berarti ada kesempatan bagi siapapun juga, dari bangsa manapun juga, untuk mereka dapat datang kepada Tuhan, mengambil langkah, bertobat, dan menikmati pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang disebutkan di dalam Roma pasal 6 tadi. Paulus memiliki kesaksian bahwa dulu dia adalah hamba dosa, dan dia menyadarkan juga jemaat Tuhan,
umat Tuhan yang ada di Roma, yang sudah menjadi percaya. Dia katakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Memang kamu dulu ya, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diampuni, status kita diubahkan. Ya. Ketika kita menyesali, kita menyadari keberadaan dosa kita. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah begitu terikat, dia perhamba oleh dosa. Dan kita rindu dilepaskan oleh Tuhan. Kita berjanji kita tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Pada waktu itulah, sesudah kita diampuni, kita diangkat menjadi anak Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya. Bahwa barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Status kita diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan Tuhan yang sudah mengampuni kita, Dialah juga yang akan terus menolong kita. Kalau saudara baca Roma pasal 6 ini luar biasa. Begitu padat ya. Kebenaran menuntun kita untuk menikmati, untuk melihat bahwa di dalam Yesus Kristus kita dapat dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Di mana Allah sendiri yang akan menuntun kita. Ketika kita menyerahkan akan diri kita, kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran, maka dikatakan dia akan membawa kita, menuntun kita kepada pengudusan. Dia akan menolong kita juga dalam keseharian kita untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 ini, bagaimana terikatnya seorang ketika dia masih menjadi hamba dosa. Ya. Bagaimana terikatnya seseorang ketika dia masih menjadi hamba dosa. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Dia terikat. Tubuhnya selalu menyerah kepada kecemaran, kepada dosa. Dia tidak memetik hal yang baik. Tidak ada akibat yang baik yang dia terima. Semua itu dikatakan ujungnya adalah kepada kematian. Dalam Roma pasal 6 ayat 21. Buah apakah yang kamu petik daripadanya ketika kamu menjadi hamba dosa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi ketika seorang menyerahkan diri menjadi hamba kebenaran, seorang dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, maka dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Begitu luar biasanya janji Tuhan untuk kita yang sungguh-sungguh mau mengambil langkah menerima anugerah dari Tuhan. Karena berita pertobatan dan pengampunan dosa itu, berita Paskah itu juga sudah sampai kepada kita. Sekarang tinggal kita mengambil langkah di hadapan Tuhan. Apakah kita mau sungguh dimerdekakan dari perhambaan dosa? Berita pertobatan dan berita pengampunan dosa itu adalah berita anugerah, memberi kita kesempatan untuk kita mengambil langkah yang pasti, untuk kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menerima Dia, menyambut Dia dalam hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi hambanya, hamba kebenaran, hamba Allah yang selalu menyenangkan hati Allah, yang mau melayani Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Paskah tahun ini menjadi satu kekuatan kembali bagi kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita kembali menyelidiki kehidupan kita.
Bersyukur kalau kita sudah dimerdekakan, ya, sudah dalam status sebagai anak Tuhan. Namun itu pun membutuhkan evaluasi. Apakah dalam status kita yang sudah dibaharui menjadi hamba kebenaran, betul-betul seluruh hidup kita, anggota-anggota, dikatakan anggota-anggota tubuh kita, betul-betul melaksanakan kebenaran, menjadi hamba kebenaran? Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah tahun ini mungkin kita lebih banyak teduh di rumah, tetapi saya yakin ada perenungan yang lebih bermakna. Biasanya mungkin kita di luar memang nampaknya acaranya meriah, ada banyak atraksi, ada banyak acara-acara ekstra, ya. Sehingga kita kadang-kala tidak ada kesempatan banyak untuk teduh. Tetapi Paskah tahun ini dengan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, banyak kesempatan kita merenungkan, banyak kesempatan kita betul-betul tenang di hadapan Tuhan, merenungkan betapa benar karya pengampunan itu, karya keselamatan itu Allah kerjakan. Sehingga kita mengerti ketika Yesus menyatakan berita pertobatan dan pengampunan itu harus disampaikan. Kita mengerti sekali bahwa itulah makna Paskah untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan sungguh menolong kita untuk kita hidup dalam kehidupan yang dimerdekakan, karena kita berani mengambil langkah pertobatan dan pengampunan dosa. Selanjutnya kita menyerahkan diri kita, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Biarlah dalam pembaharuan Tuhan kita kembali lagi ditolong oleh Tuhan untuk hidup terus lebih menyenangkan Tuhan lagi di tahun yang ada di depan kita sesudah perayaan Paskah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang seharusnya berada di bawah hukuman. Tetapi Kristus sudah mati menggantikan kami. Kristus menyatakan diri. Dia hidup, dia bangkit, dan dia hadir, dia nyata dalam kehadirannya di tengah murid-murid, membuktikan bahwa semua yang dia katakan benar adanya, bahwa dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Kebenaran itulah yang juga kami percaya dan menjadi dasar iman kami, bahwa kami meyakini Yesus Kristus sudah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur, kami memuji Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami yang sudah menjadi percaya, Tuhan menolong kami untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati kami Bapa, dan tolong kami untuk kami terus hidup dalam kasih dan dalam pertolongan Tuhan untuk memberitakan kasih itu kepada dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita semua sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar itu dapat menjadikan tuntunan dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita yang akan kita lalui. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memberikan persembahan syukur kita di hadapannya. Dan mari kita iringi dengan pujian, berikan pada kami hati yang mengasihi. Dan biarlah pujian ini sekaligus menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikan pada kami
yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, berilah keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, berilah keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, berilah keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan, persoalan, kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita hidup. Dia sudah bangkit, Dia mendengar doa kita, dan Dia menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang telah mengerjakan karya keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati dan telah bangkit kembali, memberikan kami pengharapan yang kuat dalam percaya kepadamu. Berkati setiap kami, semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan misi YPP yang ada di Australia oleh keluarga Salomo Bangun. Kami doakan Tuhan berkati mereka dalam pelayanan, secara khusus di dalam melewati Minggu Paskah ini, supaya Tuhan ada jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Kebutuhan pelayanan keluarga hamba-Mu, kami doakan Tuhan cukupkan. Kami juga doakan untuk Provinsi Maluku, kami doakan supaya Tuhan memberkati saat ini. Gereja Tuhan, orang percaya yang ada di sana, kami doakan supaya Tuhan berkati. Kami doakan lagi untuk pemerintah Indonesia saat ini, khususnya dalam menghadapi situasi yang tidak mudah, penyakit pandemi yang masih mewabah di berbagai tempat di Indonesia. Kami doakan Tuhan berkati sehingga pemerintah diberikan kemampuan untuk dapat menanggulangi berbagai masalah ini, secara khusus untuk penyakit atau COVID-19 ini supaya dapat segera dipulihkan. Mereka yang terpapar, mereka yang kehilangan keluarga akibat penyakit ini, atau mereka yang sekarang sedang sakit terbaring,
Kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Vaksin yang sedang dilakukan oleh pemerintah, supaya kiranya semua masyarakat dapat memperoleh vaksin itu untuk menambahkan daya tahan tubuh bagi mereka, sehingga mereka lebih sehat dan kuat. Kami doakan secara khusus lagi untuk situasi NTT yang dilanda oleh badai Seroja pada minggu yang lalu, yang mengakibatkan begitu banyak orang menjadi korban. Berita terakhir ada 163 orang yang meninggal dan ada 45 orang yang belum diketemukan. Kami doakan Tuhan tolong keluarga yang berduka, di mana orang-orang mereka kasih telah meninggal melalui badai ini. Kami doakan bagi mereka yang korban, baik terluka ataupun harta benda ataupun rumah yang terendam, bahkan juga musibah-musibah yang mereka alami, bahkan lebih daripada itu trauma yang mereka alami. Kami doakan supaya Tuhan pulihkan secara khusus untuk bantuan-bantuan sosial yang diperlukan. Terima kasih untuk pemerintah pusat yang sudah dengan cepat untuk memberikan tanggapan, memberikan bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik yang ada di NTT, di beberapa daerah, bahkan juga untuk badan-badan sosial ataupun gereja-gereja yang sedang berusaha untuk mengumpulkan dana-dana bantuan bagi daerah-daerah yang sedang mengalami atau dilanda oleh badai ini. Kami doakan supaya kiranya setiap sumbangan itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kami juga doakan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dan juga untuk gereja-gereja yang ada di NTT, Gereja Gemit, GKS, dan juga beberapa gereja lokal. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, keluarga-keluarga yang mengalami dampak daripada badai ini, supaya Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Kami doakan untuk semua mata yang sedang menuju ke NTT untuk melihat penderitaan ini, baik untuk Indonesia sendiri ataupun negara-negara luar. Kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Keamanan dunia saat ini, kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kami juga doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini supaya tetap dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk pemerintah Hong Kong, kami doakan supaya Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, di mana sudah mulai diberikan keterbukaan sehingga gereja-gereja boleh mengadakan ibadah-ibadah walaupun dalam jumlah yang masih terbatas. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, kiranya dalam bulan yang keempat ini gereja kami boleh dapat lagi melayani, dan kiranya ada jiwa yang boleh dapat dicapai dan dibawa kepada Tuhan. Kami doakan untuk semua kebutuhan pelayanan gereja kami. Kami doakan baik yang di Hong Kong dan di Macau. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, semua jemaat yang ada di Hong Kong, di Macau. Tuhan berkati. Bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, kami juga doakan supaya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati supaya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita hari ini. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya kami atas nama
Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.